Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 2 subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu tentang menyebutkan informasi penting pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, makna proklamasi kemerdekaan, dan pola lantai tarian daerah. Tetap semangat belajar ya. Pembelajaran 4. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wodiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Contohnya apa? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wodiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang Asia Tenggara. Selanjutnya, kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Ya, tentu saja kita harus saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan antar teman. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Ya, salah satu contohnya adalah tidak membedakan teman saat bermain, baik perbedaan agama maupun jenis kelamin. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah dan ikut kerja bakti di lingkungan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Ya, tentunya kita akan memiliki banyak teman, kesatuan dan persatuan di sekitar semakin kuat, dan hidup di lingkungan sosial yang baik. Pembelajaran 5. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Bacalah teks berikut ini. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Pertanyaan pertama, ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Ya, Edo dan teman-temannya ingin memperkenalkan seni dan kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia pada acara festival budaya. Pertanyaan kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Ya, Edo dan teman-temannya memusyawarahkan seni dan budaya yang akan ditampilkan seperti halnya yang dilakukan oleh para tokoh proklamator saat menyusun teks proklamasi.
Pertanyaan ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contohnya adalah menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati, mengutamakan kepentingan bersama, dan melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang pola lantai tarian daerah. Sekarang amati gambar berikut dan gambarlah pola lantainya. Pada tari Seodati dari Aceh, pola lantainya adalah vertikal lurus, sedangkan pada tari Andun memiliki pola lantai diagonal. Pada tari Tanda dari Riau ini memiliki pola lantai melengkung, sedangkan pola lantai tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah adalah garis vertikal atau lurus. Pembelajaran 6. Bacalah teks berikut ini. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendra Diningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendra Diningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai etase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Langkah awal untuk menemukan informasi penting, kalian harus membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Langkah berikutnya adalah mengembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Anak-anak, sebelumnya kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Sekarang tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatanmu di kelas. Tulis juga manfaatnya. Contoh wujud persatuan adalah melaksanakan piket kelas. Rencana untuk mewujudkannya adalah membuat jadwal piket. Manfaatnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.